Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya ingin mengabsen kalian. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu judul materi kita pada hari ini? Ya, silahkan. Ya, jawaban yang tepat sekali. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah teks editorial. Sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar teks editorial atau pernah mempelajari teks editorial? Oh, hanya pernah mendengar ya. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu teks editorial. Jadi teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu masalah atau isu faktual. Nah, teks editorial ini terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, terdapat pernyataan pendapat atau tesis. Di dalam tesis ini berisi sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan yang diangkat, berupa teori atau pernyataan dari si penulis ini. Kemudian struktur yang kedua, terdapat argumentasi. Argumentasi ini merupakan bentuk bukti pendapat atau pernyataan dari penulis untuk memperkuat permasalahan yang diangkat. Kemudian struktur yang ketiga, ada penguatan kembali. Nah, di penguatan kembali ini disebut juga penegasan kembali atau penegasan ulang. Di sini berisi tentang penguatan kembali terhadap pernyataan yang sudah ditegaskan dari argumentasi tadi. Nah, selanjutnya kita pindah ke kaidah kebahasaan. Di kaidah kebahasaan yang pertama terdapat adverbia. Jadi adverbia ini adalah kata keterangan. Kata keterangan itu bisa contohnya jarang, kadang-kadang, biasanya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua terdapat konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Jadi di teks editorial ini banyak terdapat konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sebagainya. Yang ketiga terdapat verba material. Di verba material ini merupakan kata yang menunjukkan fisik atau peristiwa. Kemudian selanjutnya ada verba relasional, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Dan yang terakhir ada verba mental, yang menunjukkan kata kerja yang menerapkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti ya? Oke. Baik. Selanjutnya silakan periksa WA group. Di situ saya sudah mengirimkan file contoh teks editorial. Sudah dilihat semua? Nah, baik. Silahkan baca dalam hati dan saya akan menjelaskan strukturnya. Nah, ini merupakan contoh teks editorial gaya hidup dan kesehatan.
Yang pertama, di bagian pertama itu terdapat pernyataan pendapat atau tesis. Nah, contoh paragrafnya seperti ini. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Oleh karenanya diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan dan penyakit tersebut dapat menjadi pembunuh nomor 1. Beberapa penyakit tersebut diantaranya kanker, jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Jadi kedua paragraf ini merupakan pernyataan pendapat atau tesis. Selanjutnya kita pindah ke paragraf selanjutnya yang merupakan bagian dari argumentasi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadi pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjaga pola makan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Namun, seharusnya hal itu membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Langkah itu juga dapat didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan atau minuman. Jadi yang kedua paragraf ini termasuk argumentasi ya. Selanjutnya kita pindah ke bagian penegasan ulang atau pendapat. Pencegahan penyakit tentunya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit, sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga terkait. Jadi yang satu paragraf terakhir ini merupakan penegasan ulang dari argumentasi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Apakah kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Baik. Jadi saya beri tugas kelompok yang harus dikerjakan sekarang, yaitu membuat teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks editorial. Ya, saya beri waktu 30 menit dari sekarang. Bagaimana, apakah teks editorialnya sudah selesai? Sudah selesai. Baik, masing-masing kelompok, maksud saya wakil masing-masing kelompok naik satu persatu untuk membacakan hasil diskusinya atau teks editorial kelompoknya. Nah, kelompok lain bisa menanggapi terhadap teks editorial kelompok yang naik ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik. Silakan kelompok 1 naik terlebih dahulu untuk membacakan teks editorialnya. Kelompok lain silakan menyimak teks editorial yang dibacakan oleh kelompok 1. Baik, karena presentasi kelompok sudah selesai, apakah di antara kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulan diskusi pada hari ini? Ya, silahkan. Saya simpulkan kembali materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah teks editorial. Nah, teks editorial ini adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap masalah atau isu aktual. Di teks editorial ini terdapat 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Di teks editorial ini terdapat 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama adverbia, konjungsi, dan 3 verba. Yang ketiga itu verba material, verba relasional, dan verba mental. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, tidak ada. Baik, karena waktu sudah hampir habis,
saya tutup pertemuan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin berpesan kepada kalian untuk tetap semangat belajar dan membuka bukunya tentang pelajaran pada hari ini, supaya tetap tertanam dalam otak dan tidak mudah terlupakan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.